Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pendengar dan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan membacakan buku bestseller 37 masalah populer karya tulis beliau Dr. K.H. Abdul Somad LC.MA, yang malam kemarin menyebutkan para imam mazhab ada 12. Kita di bawah ini terusannya, ini imam mazhab menyikapi perbedaan. Mereka tetap salat berjamaah meskipun ada perbedaan di antara mereka pada hal-hal tertentu. Misalnya basmalah pada Al-Fatihah. Ada yang membaca sir, ada yang membaca jahar. Ada pula yang tidak membaca basmalah sama sekali. Namun itu tidak menghalangi mereka untuk salat berjamaah. Imam Hanafi atau para ulama mazhab Hanafi, Imam Syafi'i, dan para ulama lain salat di belakang para imam di Madinah yang berasal dari kalangan mazhab Maliki. Meskipun para imam di Madinah itu tidak membaca basmalah, baik sir maupun jahar, karena menurut mazhab Maliki basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini arti dari potongan surat apa ini, ada Arabnya di atas. Ini bawahnya ada Imam Syafi'i, adab Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi. Artinya Imam Syafi'i melaksanakan salat subuh, lokasinya dekat dari makam Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak membaca doa qunut karena beradab kepada Imam Hanafi. Adab Imam Malik. Imam Malik berkata, ini artinya saja, Khulafaur Rasyidin bermusyawarah dengan saya. Beliau ingin menggantungkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di Ka'bah. Beliau ingin menetapkan agar seluruh masyarakat memakai isi kitab Al-Muwatta. Saya katakan, jangan lakukan. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbeda pendapat dalam masalah furu'. Mereka juga telah menyebar ke seluruh negeri, namun benar dalam ijtihadnya. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, Allah memberikan taufiknya kepadamu, wahai Abu Abdillah atau Imam Malik. Ini ada pertentangan Imam Malik vs Imam Hanafi. Saya bacakan artinya saja. Imam Al-Laits bin Sa'ad berkata, saya bertemu dengan Imam Malik. Saya katakan kepadanya, saya lihat engkau mengusap
keringat dari alis matamu. Imam Malik menjawab, saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fiqh. Wahai orang Mesir, Imam Al-Aid. Kemudian saya menemui Imam Hanafi. Saya katakan kepadanya, bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap dirimu. Imam Hanafi menjawab, demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud yang sempurna melebihi Imam Malik. Komentar Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Ini ada tulisan Arabnya, artinya saja, apabila ada hadis datang kepadamu dari Imam Malik, maka kuatkanlah kedua tanganmu dengan hadis itu. Jika datang kabar kepadamu, maka Imam Malik adalah bintangnya. Jika disebutkan tentang ulama-ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya. Tidak seorang pun yang lebih aman bagiku daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah guruku. Darinya aku mengambil ilmu. Imam Malik bin Anas itu, jika ia ragu terhadap suatu hadis, maka ia buang semuanya. Selanjutnya, komentar Imam Hambali terhadap Imam Syafi'i. Abdullah bin Imam Hambali berkata, saya katakan kepada ayah saya, wahai ayahanda, orang seperti apa Syafi'i itu? Saya selalu mendengar engkau berdoa untuknya. Imam Hambali menjawab, wahai anakku, Imam Syafi'i seperti matahari bagi dunia, seperti kesehatan bagi tubuh. Lihatlah, adakah pengganti bagi kedua ini? Kemudian komentar Abu Ayyub. Abu Ayyub Humaid bin Ahmad Al-Bashri berkata, saya bersama Imam Hambali bermuzakarah tentang suatu masalah. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hambali, wahai Abu Abdillah, tidak ada hadis sahih tentang masalah itu. Imam Hambali menjawab, jika tidak ada hadis sahih, ada pendapat Imam Syafi'i dalam masalah itu. Hujah Imam Syafi'i terkuat dalam masalah itu. Ikhtilaf ulama kontemporer. Para ulama zaman sekarang pun berijtihad dalam masalah tertentu yang tidak ada nas menjelaskan tentang itu atau ada nas. Tapi mereka ikhtilaf dalam memahaminya. Ketika mereka berijtihad, maka tentu saja mereka pun ikhtilaf seperti orang-orang sebelum mereka. Berikut ini beberapa contoh ikhtilaf di antara ulama. Cara turun ketika sujud, ini Syekh Ibnu Bas lutut lebih dahulu, Syekh Albani tangan lebih dahulu. Ketahuilah, ini artinya, ketahuilah bahwa bentuk membedakan diri dari unta adalah dengan meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika turun sujud. Ini panjang banget. Masalah ini menjadi polemik di kalangan banyak ulama. Sebagian mereka mengatakan meletakkan kedua tangan sebelum lutut
Sebagian yang lain mengatakan meletakkan dua lutut sebelum kedua tangan. Inilah yang berbeda dengan turunnya unta, karena ketika unta turun, ia memulai dengan kedua tangannya, kaki depannya maksudnya. Jika seorang mukmin memulai turun dengan kedua lututnya, maka ia telah berbeda dengan unta. Ini yang sesuai dengan hadis Wa'il bin Hujr, mendahulukan lutut daripada tangan. Inilah yang benar, sujud dengan cara mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas lantai, kemudian menempelkan kening. Inilah yang disyariatkan. Ketika bangun dari sujud, mengangkat kepala terlebih dahulu, kemudian dengan tangan, kemudian bangun. Inilah yang disyariatkan menurut sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kombinasi antara dua hadis. Adapun ucapan Abu Hurairah, hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum lutut, seakhirnya wallahu a'lam, terjadi pembalikan kalimat sebagaimana yang disebutkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Yang benar meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, agar akhir hadis sesuai dengan awalnya, yang sesuai dengan hadis riwayat Wa'il bin Hujr atau semakna dengannya. Dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin sepakat dengan Syekh Ibnu Baz, lebih mendahulukan lutut daripada tangan. Ketika itu, maka yang benar jika kita ingin sesuai antara akhir dan awal hadis, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Karena jika seseorang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, sebagaimana yang saya nyatakan, pastilah ia turun seperti turunnya unta. Maka berarti ada kontradiktif antara awal dan akhir hadis. Ini ungkapan ya, ada ungkapan pakai tulisan Arab yang di atas ini. Terusnya, ada salah seorang ikhwah telah menulis suatu risalah berjudul Fath al-Ma'bud fi Wad'i ar-Ruhbataini qabl al-Yadaini fi as-sujud. Ia bahas dengan pembahasan yang baik dan bermanfaat. Dengan demikian, maka menurut sunnah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jika berbeda pendapat itu membuat orang saling membid'ahkan, pastilah orang yang sujud dengan mendahulukan lutut akan membid'ahkan Syekh Albani dan para pengikutnya karena lebih mendahulukan tangan. Begitu juga sebaliknya, mereka yang lebih mendahulukan tangan pasti akan membid'ahkan Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin yang lebih mendahulukan lutut daripada tangan. Maka ikhtilaf dalam furu' itu suatu yang biasa selama berdasar kepada dalil, dan masalah yang diperselisihkan itu bersifat zanni, tidak membuat orang saling memusuhi dan membid'ahkan. Contoh kasus kedua, takbir pada sujud tilawah dalam salat. Syekh Ibnu Baz bertakbir, Syekh Albani tanpa takbir. Disyariatkan bagi orang yang melaksanakan salat,
jika ia sebagai imam atau salat sendirian, ketika melewati ayat sajadah agar ia bertakbir dan sujud tilawah, kemudian bertakbir ketika bangun dari sujud, karena takbir itu pada setiap turun dan bangun. Ini menurut Ibnu Bas. Sedangkan menurut Syekh Albani tanpa takbir. Sekelompok sahabat telah meriwayatkan tentang sujud tilawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayat dan di banyak kesempatan yang berbeda-beda. Tidak seorang pun dari mereka menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika akan sujud. Oleh sebab itu, kami condong kepada pendapat tidak disyariatkan takbir ketika sujud tilawah. Ini pendapat dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin sependapat dengan Syekh Ibnu Bas, yang artinya sujud tilawah tanpa takbir ketika turun sujud dan tanpa takbir ketika bangun dari sujud, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika seseorang dalam salat maka ia wajib bertakbir ketika akan sujud dan bertakbir ketika akan bangun tegak berdiri. Saya cukupkan sekian waktu ini, semoga besok bisa diteruskan. Ini besok kita membaca salat sunat tahiyatul masjid di tempat salat Id. Saya cukupkan, semoga para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.